Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah tanda dari Allah untukmu. Sempatkan menulis solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepadanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita telah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang sering dilupakan oleh banyak orang, padahal memiliki keutamaan yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang keistimewaan bulan Sya'ban, peristiwa penting yang terjadi di bulan ini, amalan-amalan yang dianjurkan. Tonton video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan satupun informasi penting. Bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam kalender Hijriah, terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Dalam hadits, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau banyak berpuasa di bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Rasulullah menjawab, "Itu adalah bulan yang dilupakan oleh banyak orang, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kepada Allah, dan aku ingin saat amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Dari hadis ini, kita bisa memahami bahwa bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amal manusia kepada Allah. Puasa di bulan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah kesempatan untuk memperbanyak amal sebelum Ramadan. Beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban antara lain. 1. Perubahan arah kiblat. Awalnya, kiblat umat Islam mengarah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Namun, pada bulan Sya'ban, Allah memerintahkan perubahan kiblat ke Ka'bah di Makkah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 144, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." Perubahan kiblat ini menjadi ujian keimanan bagi umat Islam pada saat itu. 2. Turunnya perintah memperbanyak solawat. Pada bulan Sya'ban, Allah menurunkan perintah untuk memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Oleh karena itu, bulan Sya'ban disebut juga sebagai bulan solawat. 3. Malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah salah satu malam yang penuh keberkahan dan ampunan. Dalam hadits, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada malam nisfu Sya'ban, Allah mengampuni seluruh hambanya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Malam ini menjadi kesempatan besar bagi kita untuk introspeksi diri, berdoa, dan memohon ampun kepada Allah. Keutamaan dan amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban. Yang pertama, puasa sunnah di bulan Sya'ban. Puasa sunnah di bulan Sya'ban sangat dianjurkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri banyak berpuasa di bulan ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihatnya lebih banyak berpuasa daripada di bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadits ini kita dapat memahami bahwa puasa di bulan Sya'ban memiliki keutamaan khusus.
Puasa ini menjadi latihan sebelum Ramadan. Allah mengangkat amal manusia di bulan ini dan Rasulullah ingin amalnya diangkat dalam keadaan berpuasa. Jenis puasa yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban: puasa Senin and Kamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal-amal manusia dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku ingin amalanku dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 Sya'ban. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa yang dilakukan pada pertengahan bulan Hijriah, termasuk di bulan Sya'ban. Puasa Nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Dalam sebuah hadits disebutkan, ketika malam Nisfu Sya'ban tiba, beribadahlah di malam harinya dan berpuasalah di siangnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Amalan yang kedua, memperbanyak doa menyambut Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan sebelum Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa khusus yang bisa kita amalkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Syaban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Keutamaan doa ini: memohon keberkahan di bulan Sya'ban, meminta agar diberikan umur panjang untuk bisa bertemu Ramadan, menunjukkan kecintaan kita terhadap bulan Ramadan. Amalan yang ketiga, memperbanyak zikir dan istighfar. Zikir dan istighfar adalah bentuk taubat dan permohonan ampun kepada Allah. Zikir yang dianjurkan: istighfar 70 kali sehari. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir khusus di bulan Sya'ban. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Keutamaan memperbanyak zikir: menghapus dosa-dosa kecil, menjadi penghambaan kepada Allah, mendapat ketenangan hati dan pikiran. Amalan yang keempat, membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban. Mengapa surat Yasin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di malam nisfu Sya'ban. Para ulama menambahkan bahwa membaca surah Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban dengan niat yang berbeda memiliki banyak manfaat. Bacaan pertama, memohon umur yang berkah dan diisi dengan ketaatan kepada Allah. Bacaan kedua, memohon kelapangan rezeki yang halal dan berkah. Bacaan ketiga, memohon keteguhan iman dan husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Keutamaan membaca surah Yasin: menghapus dosa-dosa yang lalu, mendapatkan ketenangan jiwa, dikabulkan hajat dan doanya. Amalan yang kelima, memperbanyak sedekah. Dalil tentang keutamaan sedekah di bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah di bulan Sya'ban, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya sebagaimana seseorang yang memelihara anak untanya, sehingga di akhirat sedekahnya akan sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat Baihaqi. Jenis sedekah yang dianjurkan: memberi makan kepada fakir miskin, membantu keluarga yang membutuhkan, bersedekah kepada masjid atau lembaga sosial. Keutamaan sedekah di bulan Sya'ban: melipat gandakan pahala, menghapus dosa-dosa, mendapatkan keberkahan dalam harta. Amalan yang keenam, puasa Ayyamul Bid atau puasa pertengahan bulan. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa tanggal 13, 14, dan 15 Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah pada 3 hari di setiap bulan, karena itu seperti puasa sepanjang tahun.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan puasa Ayyamul Bid. Mendapatkan pahala seperti puasa sepanjang tahun. Menyehatkan tubuh secara fisik dan spiritual. Menambah ketakwaan kepada Allah. Amalan yang ketujuh, memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa harus memperbanyak solawat? Pada bulan Sya'ban, Allah menurunkan perintah untuk memperbanyak selawat dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Keutamaan memperbanyak solawat dijawab langsung oleh Allah dan malaikat. Mendapatkan 10 kali selawat dari Allah. Mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Bacaan selawat yang dianjurkan: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban adalah kesempatan emas untuk memperbanyak ibadah sebelum Ramadan. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amalan di bulan Sya'ban. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari tadi. Semoga kita semua bisa memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.